Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya dan juga di podcast My Pod Story guys. Oke guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Guys, kali ini kita di prediksi saham ya. Kita akan memproyeksikan harga saham ADMR ini Adaro Mineral gitu guys gitu. Pada tahun 2022 kemarin sama dengan Adaro ya, induk perusahaan dari ADMR ini sendiri, ADMR ini berhasil menghasilkan laba gitu, bahkan kenaikan labanya sangat signifikan gitu. Laba ADMR ini sendiri naik 113% guys gitu ya kan. Dan laba intinya itu di kisaran 342 juta US dollar guys gitu. Tapi kemana arah sahamnya gitu? Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, akhir-akhir ini apa saham ADMR ini sendiri itu ditutup melemah gitu guys. Nah, tapi apakah itu mencerminkan dari valuasinya atau harga wajarnya? Nah, kita akan koreksi sebentar lagi. Kita akan coba cek sebentar lagi. Oke guys? Oke. Tapi sebelum itu buat teman-teman, yap seperti biasa ya, saya harapkan sih teman-teman untuk ini ya. Pastinya konten ini disclaimer on ya dan berikan like, share, subscribe-nya juga buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan makasih banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang balas teman-teman semua. Oke. Oke guys, jadi kita langsung saja di sini ya. Seperti biasa gampang banget sih teman-teman kalau mencari sebuah newsnya kita akan menganalisa secara fundamental di seri prediksi saham ini. Jadi sekali lagi prediksi saham ini bukan untuk jangka pendek ya, tapi cenderung view-nya itu jangka menengah sampai jangka panjang gitu guys ya gitu. Jadi volatilitas harga di pasar modal itu sebuah hal yang wajar gitu. Kalau kita mau kepada teknikal atau trading sih kita lebih ke teknikalnya dan itu ada di seri saham pilihan sebenarnya sih gitu. Tapi kalau mau trading dengan seri prediksi saham ini gimana dengan menggunakan rasio? Tentu saja itu harus supaya kita lebih aman aja sih gitu. Oke, misal kita secara teknikal kita meleset ya. Kalau misal kita udah telat stop loss kita tinggal lihat aja nih atau memilih sahamnya mana yang baik untuk kita trading kan. Nah, kita lihat dari sisi fundamentalnya dan salah satunya dengan metode yang saya pakai gitu guys ya. Oke, guys, langsung saja ya di sini. Oke, seperti ini saya ketik di Google ini ya, di search engine Google gitu, saham ADMR, ketik aja nanti ada beberapa berita dan ini beberapa berita ya yang keluar di tanggal 3 Maret kemarin sebenarnya sih udah sebulan yang lalu gitu guys, tapi beda nasib memang. Ya kan kalau sama Daru tuh naik ya, sempat naik gitu, bahkan sampai nyentuh harga 3 ribuan ya 3.080 mungkin. Ya, tapi ADMR ini malah dia melemah terus gitu guys gitu ya. Seperti ini tadi bahasanya ternyata sama Daru ini sendiri apa ADMR ini sendiri berhasil mencetak laba 113% gitu guys ya. Jadi ini memang memang ini apa namanya jadi tanda tanya gitu. Tapi apakah benar gitu dengan berhasil menghasilkan laba 130% kenaikannya dibandingkan periode sebelumnya? Apakah benar gitu valuasi sahamnya itu seperti itu gitu? Kalau dari segi berita sih sebenarnya nggak ada yang signifikan sih menurut saya sih. Ya kan, dan di beberapa hari kemarin nih di tanggal 12 April kemarin itu malah direkomendasikan juga gitu guys. Memang kenapa sih saham ini sampai melemah gitu? Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini dari tadi itu dari CNBC News, CNBCindonesia.com ya, medcom.id dan ini terakhir investor.id. Sebenarnya sih kalau berita sih banyak. Saya yakin sekuritas teman-teman itu juga memberikan berita gitu guys ya. Nah, di sini. Oke, ini target harganya turun ya dari CMB ini sendiri ini dari 1.800 turun ke 1.630 target price harga sahamnya sih gitu. Tapi berapa sih harga saham dari Adaro itu sendiri? Tadi ini kan di level harga 1.070-an ya guys ya di sini. Nanti kita akan coba lihat secara valuasinya gimana gitu. Oke. Tapi pastinya sih nggak jauh dari harga mineral juga sih sebenarnya sih kalau menurut saya sih. Apa namanya? Ya karena ini kan sektor mineral ya, sektor tambang itu. Jadi memang mengikuti dari siklus komoditas gitu guys gitu. Jadi kalau di saat ini kalau harganya turun tuh semata-mata karena siklus sih sebenarnya sih gitu. Oke, tapi kita lihat sebentar lagi kita yang coba evaluasi ya guys ya itu tadi beritanya ya. Jangan coba. Izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang tertarik untuk opening akun saham di RHB Sekuritas langsung saja tuh download di App Store dan juga Play Store ya. Silakan download di sana untuk pengguna Android di Google Play Store tentunya dan juga untuk pengguna iOS di App Store. Nanti download aja sesuai dengan instruksi yang ada ya. Nanti langsung daftar, registrasikan, masukkan kode salesnya BM5 gitu. Pilih mengetahui dari sales RHB gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa teman-teman terkoneksi dengan saya. Nanti masukkan kode saham, kode salesnya tuh BM5. Oke guys, kalau bisa ada pertanyaan silakan langsung chat di WA saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi tentunya.
Oke, kali ini kenapa saya menggunakan fitur dari Smart yang akan kita gunakan sebentar lagi ya, RHB Trust Smart ini sendiri. Yang pertama, buat teman-teman yang registrasi di RHB itu akan mendapatkan biaya transaksi terendah tuh 0,8%, Smart fee istilahnya gitu. Ya kan, itu secara otomatis nanti untuk yang baru daftar itu akan mendapatkan promo ya, Smart fee itu tadi. Juga bagi teman-teman yang biasa menggunakan akun margin nih, ada promo juga dari RHB namanya Smart Rate itu sendiri. Itu bunga hariannya hanya 0,025% per hari guys. Itu murah banget gitu guys. Dan juga ada Smart Point nih. Ini juga berlaku untuk semuanya. Smart Point itu gimana? Smart Point itu setiap kali teman-teman bertransaksi ya guys ya. Teman-teman bertransaksi baik beli ataupun jual itu akan mendapatkan poin minimal itu 1 poin ya. Nah nanti kalau udah terkumpul 15.000 poin itu bisa di withdraw itu ke akun GoPay gitu. Jadi bisa diuangkan gitu. Kalau udah terkumpul 15.000 poin, itu linear dengan 15.000 rupiah lah minimal gitu guys gitu. Ya kan, jadi 1 rupiah itu sama dengan sorry 1 poin itu sama dengan 1 rupiah guys seperti itu. Oke. Dan di RHB ini sendiri ada fitur namanya Smart Analyzer ya kita kan menggunakan Arrow yang sebentar lagi akan kita gunakan nih guys untuk ya bagaimana sih secara fundamental saham ini gitu harusnya. Oke guys langsung saja. Oke, ini contohnya, ini aplikasi RHB Trust Smart versi ini ya, versi mobile phone-nya seperti ini guys, baik yang di apa ya, yang di iOS ataupun di apa namanya, ataupun di pengguna Android ya teman-teman. Seperti ini tampilannya ini sudah cukup user friendly banget gitu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja konfirmasi ke saya. Oke, ini penutupan harga hari Jumat kemarin ya di tanggal 4 tanggal 14 April kemarin tuh saat ini ditutup di level harga Rp1.070 per lembarnya. Nah, sini ada beberapa rasio yang akan kita gunakan karena seri ini memang fokus pada aspek rasio fundamentalnya gitu. Oke, di sini ada book value-nya 206, IPS-nya 127,83, PER-nya 8,37 kali, BBVS-nya tuh 5,20 kali, ROE-nya 62,15% ya. ROE 25,82%, DER-nya 1,34 dan IPM-nya 36,58. Ini nggak akan kita gunakan semua, kita hanya menggunakan beberapa rasio saja. Tapi meskipun demikian, kita nggak hanya fokus pada satu rasio saja guys gitu. Oke, langsung. Oke, range dalam pemilihan ini ya apa dalam pemilihan si rasio itu sendiri kita range-nya tuh yang pertama untuk pair atau pricing ratio ini sendiri itu range-nya dari minimal 2 toleransi sampai 15 kali sih ya maksimal sih 11 sampai 13 kali lah tapi toleransi kita sampai 15 kali dan range dari ADMR sendiri itu di 8,37 kali gitu PBV itu sebaiknya sih menurut saya sih 2 ya maksimal 2 minimal 1 gitu. Kalau di bawah 1 bolehlah mepet-mepet 0,5 lah gitu. Itu udah under value. Kalau udah di atas 2 ya toleransi 2,5 sih. Ada yang sampai 3 tapi saya lebih tolerir ke 2,5 kali guys gitu. Itu udah over value sih kalau udah di atas itu sebenarnya gitu. Dan ADMR sendiri BBVS-nya ini sendiri 5,20 ini udah tinggi sebenarnya. Itulah kenapa apa namanya saham ADMR ini sendiri itu sampai turun gitu ya karena memang secara rasio PBV-nya itu udah over value guys gitu. Oke, tanya pairnya memang ini masih menarik sih sebenarnya. Oke, seperti itu dan DER ini sendiri harapan saya sih maksimal 1. Kalau lebih dari 1 itu udah ya namanya orang ini kan rasio utang ya, kita harus lebih hati-hati aja. ROE 62,15%. Ini lebih lebih apa ya? Minimal tuh 15% sebenarnya sih kalau kita mau milih ROE gitu. Dan ini udah di atas ini. Tinggal nanti kita akan mengkomparasikan dengan rasio industrinya bagaimana. Jadi guys, mohon maaf kalau tadi ada suara sedikit duduk karena memang di sini saat yang buat video ini lagi mendung ya di sini di Surabaya tentunya. Oke, ADMR sini ada PG analisis ya, ada PG rasio. PG rasio sendiri itu sebenarnya sih lebih enak tuh kalau 1. Kalau di bawah 1 dia masih under value, kalau di atas 1 itu udah over value gitu, teman-teman. Nah, ini PG rasionya ini malah minus ya, negatif ya. Minus 2,69 dan memang PG analisisnya sendiri akhirnya negatif gitu. Itulah kenapa fair value estimation ini dari si emiten ini kira-kira di harga 758,88. Nantinya akan menuju ke sana gitu dari segi fair value estimation-nya dan industrial value estimation-nya sendiri itu di kisaran harga 564,32. Nah, ini estimasinya ke sana sih nantinya gitu. Mungkin kalau pelemahannya lah seperti itu guys itu. Itulah enaknya apa namanya kalau menggunakan dari fitur Arrow dari RHB Smart gitu. Jadi teman-teman nanti bisa secara fundamental itu sudah di apa sudah disiapkan gitu, sudah ditampilkan gitu dari RHB. Itulah makanya ayo langsung join bersama RHB gitu. Nanti ada pertanyaan
Karena kita nggak hanya bicara fundamental, ada teknikal juga, bisa nih konfirmasi ke saya juga. Kita bisa diskusi teman-teman nanti. Oke, nah lanjutnya kita akan membandingkan rasio emiten tadi dengan rasio industri ya gitu. Oke, seperti di sini versus rasio emitennya itu kan 9,87 kali ya. Kalau di sini kan 8,37 kali nih. Dan rasio industrinya itu 9,20 kali. Nah, ini memang ini udah di atas. Bisa mungkin sih kita jangan di atas rasio industri sebenarnya sih gitu. Rasio emitennya ini gitu. Oke. Ini udah di atas, itulah kenapa sahamnya tertekan ya gitu. Dan yep guys, di sini PBV-nya juga 7,70. Kalau di sini kan 5,20. Saya lebih suka yang di sini sebenarnya sih. Ini memang jauh tapi ini udah di atas 2,5. Kalau PBV industrinya itu kan 13,26 kali ya. Saya menggunakan yang ini sebenarnya sih gitu. Oke, ini juga kita harus hati-hati. Em, Selain itu ROE-nya juga ini juga di atas ini ya, di atas ROE industri ya. Kalau ROE emiten nih 78,06 atau kita pakai yang ini 62,15% ya. Ini udah di atas dari ROE industri ya, 56,72%. Nah, ini hati-hati. Karena sejatinya jangan sampai lebih dari rasio industri sih sebenarnya guys. Meskipun perspektifnya adalah ketika rasio emiten itu di atas rasio industri, itu berarti dia bisa dibilang market leadernya atau emiten leader lah di sektor ini gitu, di industri ini. Tapi overall itu kalau kita bicara tentang saham rasio, nah kita harus hati-hati. Ya, bisa aja dia udah overweight gitu ya, overweight gitu. Nah kita harus hati-hati di situ guys. DR-nya 1,55, ini 1,34, ini memang masih di bawah rasio DR industri ya, 2 kali gitu. Seperti itu. Overall sih saya mencoba untuk menganalisis gitu berapa sih sebenarnya harusnya proyeksi harga saham ADMR ini sendiri dengan IPS 127,83 dan positioning rasionya itu 8,37. Saya proyeksikan harga saham ADMR setidaknya masih ada peluang lah nantinya ketika dia udah berada di area supportnya ya gitu teman-teman, mungkin dia bisa ke 1.278,3 rupiah per lembar harganya. Jadi bisa ke 1.280-an lah. Harapan saya ke situ sih sebenarnya sih gitu. Kalau kita lihat dari segi rasio ininya, cuman memang dia harus koreksi dulu karena PBV-nya tadi dia sudah di atas 2,5 ya. Emang saham ini agak mahal sih. Tinggal nanti sentimennya apa sih di saham ini sehingga nanti akan menyebabkan saham ini bisa ke harga 1.208. Tapi apakah itu dalam jangka pendek saya nggak bisa memastikan. Intinya disclaimer on, tapi harapan saya ke sana gitu. Ya mungkin bisa 2 sampai 3 bulan yang akan datang. Disclaimer on ya teman-teman, bisa saja enggak gitu. Tergantung nanti sentimen apa di sini gitu. Oke? Seperti itu. Dan sekali lagi untuk smart trader dan smart investor, yuk join bersama Aru ya. Kita gunakan RHB Trade Smart dari RHB Sekuritas Indonesia. Nanti dapatkan daily update and review market dari saya. Juga dapatkan stock analysis and recommendation tentunya dan intensif customer assistant nih buat pemula nih gitu. Dan juga ada promo-promo yang disupport dari RHB Sekuritas seperti tadi ya. Special offernya ada Smart Fee, Smart Point, and Smart Fit gitu guys. Langsung aja download di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS guys gitu. Ada pertanyaan langsung aja kontak WA saya di 0813 34708762 atau juga bisa DM saya di @sobri11 di Instagram saya. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja kontak di WA saya atau tinggalkan di kolom komentar ya gitu. Oke, thank you. Disclaimer on, happy lucky, happy trading, and happy investing. Ya, stay safe, stay healthy. Saya Maulana Nur Sobri. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Subscribe channel YouTube ini karena pastinya nggak hanya tentang saham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan sampai jumpa lagi.